Memiliki jiwa yang agamais dan nasionalis, membuat seorang abdi negara ini terus mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jadi seorang anggota kepolisian lantas tidak membuat Bribka Julianto Pane terlena akan berbagai tugas-tugas pokoknya. Anggota badan kita, tapi kita tidak buat sempurna dengan Allah. Malu kita di hadapan. Bermodalkan niat dan keprihatinannya akan kondisi remaja yang terjerumus ke dalam lingkar narkoba, dirinya pun tidak pernah berhenti untuk menyebar virus-virus kebaikan melalui mimbar dakwah. Sebagai seorang anggota kepolisian, sosok yang biasa dipanggil Ustadz Pane ini pun turut menyiarkan tausiah dan ceramahnya, mulai dari balai-balai pengajian hingga dari satu masjid ke masjid lainnya. Saya pertama sekali menjadi khatib Jumat di salah satu masjid yang sakral di Gailuas, yaitu Masjid Penampaan. Sehingga alhamdulillah saya waktu itu menjadi khatib di sana. Berawal dari situ saya sering sekali diundang ceramah. Sehingga saya melihat di lapangan hal-hal yang harus kita benahi di tengah-tengah masyarakat kita. Berawal dari niatnya yang ingin membantu tugas pokok kepolisian dalam memberantas dan juga mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Bribka Julianto Pane, seorang anggota kepolisian dari Polres Gayulues, Provinsi Aceh, sedikit telah mewujudkan mimpinya untuk membangun pesantren sebagai wadah untuk membentuk karakter anak bangsa. Meskipun dalam pembangunan pesantren ini sejumlah kendala dihadapi, namun dukungan dari keluarga dan juga orang-orang terdekatnya tidak membuatnya patah semangat. Kini pesantren yang diberi nama dengan Dayah Ruhul Azam ini telah memiliki ratusan santri yang berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Aceh dan juga sejumlah daerah dari Provinsi Sumatera Utara. Hadirnya sosok Bribka Julianto Pane dengan niatnya yang mulia ini tentu saja semakin menaikkan citra positif kepolisian di mata masyarakat. Sosok pribadi yang bersahaja dan karismatik membuatnya menjadi anggota polisi yang disegani banyak orang. Menjadi anggota polisi pun merupakan cita-citanya sedari dirinya belia. Sebagai seorang polisi yang juga merupakan lulusan dari sebuah pesantren, Ustadz Pane selalu tekun menjalani tugasnya seperti biasa, di samping perannya sebagai seorang pimpinan pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kedua tanggung jawabnya ini berjalan dengan maksimal. Jam berapa kita berangkat kerja? Mungkin siap update sekitar jam 8 atau setengah 9. Setiap pagi, dirinya beraktivitas seperti biasa, menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota polisi.
dengan memberikan penyuluhan kepada napi yang berada di dalam lapas dan juga kepada siswa di sekolah. Berbagai kegiatan mulia dari Ustadz Pane ini pun mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari pimpinannya di kepolisian. Mengenai aktivitas Bribka Julianto Pane atau Ustadz Pane dengan beliau memiliki sebuah pondok pesantren, menurut saya suatu kebanggaan bagi saya yang berada di Polres Gayo Luas ini, dan tentunya bagi seluruh personil dan juga masyarakat Gayo Luas, karena tidak mudah untuk bisa mendirikan sebuah pesantren dengan murid yang 500 lebih. Nah, jadi beliau bisa mendirikan dan sebagai pimpinan di pondok pesantren. Kemudian beliau juga bisa menjadi panutan. Selain sebagai anggota Polri, beliau juga bergerak di bidang keagamaan. Jadi mungkin kalau menurut saya di Gayo Luas ini Ustadz Julianto Pane atau Bribka Julianto Pane ini juga cukup memberi dampak positif bagi institusi Polri, karena kami pun kadang-kadang pesan-pesan Kamtibmas itu kami sampaikan melalui Ustadz Pane, apakah itu ke masyarakat, apakah kadang-kadang pada saat khutbah Jumat ataupun pengajian-pengajian atau pertemuan-pertemuan keagamaan lainnya, pesan-pesan Kamtibmas bisa kami titipkan atau sampaikan oleh Ustadz Pane untuk disampaikan kepada masyarakat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah sekalian rahmatillah Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad. Beliau adalah tauladan bagi kita saat senang maupun susah, saat dihina maupun sedang dipuja, tetaplah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian rahmatillah Allah, mulia hina itu adalah di kepolisian. Kita ketika ngasih penyuluhan orang, sampaikan bagaimana dampak narkoba yang begitu luar biasa terhadap anak, khususnya di daerah kami di Kabupaten Gayo Luas, sehingga kami selaku aparat kepolisian dan juga Ustadz sering merenung, sering berpikir sampai kapan harus tembakan senjata yang menghentikan narkoba. Kalaupun ada satu orang yang mati tertembak atau lumpuh dia karena tertembak, maka akan ada ayah yang menangis, akan ada ibu yang menangis karena anaknya tertembak, akan ada anak yang menangis karena ayahnya tertembak. Begitu juga sebaliknya. Cuma sebaik-baik kesilapan, sebaik-baik kesalahan kita perbaiki, sebaik-baik dosa kita mintakan ampun. Nanti kalau kita kesalahan kita tidak perbaiki, ini nanti. Di awal berdirinya, bangunan pesantren ini hanya berkonstruksikan kayu. Namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya pihak yang begitu peduli akan pesantren ini, kini bangunan-bangunan ini pun telah mampu menampung hingga ratusan santri. Niat Ustadz Pane membangun pesantren ini ketika banyak rekan-rekan dari Polres yang belajar ilmu agama dengannya. Tidak hanya itu, rekan-rekan dari Ustadz Pane pun turut membawa anaknya untuk belajar di pesantren ini. Kawan-kawan dari kantor ingin kita ini cari tempat yang nyaman, sehingga kawan-kawan kantor mengusulkan supaya kita itu mencari tempat, sehingga kami carilah tempat. Itulah di pesantren Ruhul A'zam yang saat ini yang dipilih untuk menjadi tempat. Awal bangunannya pesantren ini 25 kali, bukan bangunan, tanah 25 kali 25. Dan bangunannya waktu itu 7 kali 14. Itulah bangunan perdana yang di pesantren Ruhul A'zam ini. Tepatnya pesantren ini didirikan awal pembangunannya 2008.
Tetapi peresmian pertama 2009, itulah perdana pesantren Nurul Azam ini didirikan, diresmikan, bahkan beberapa tokoh masyarakat ketika itu datang. Meski memiliki tugas pokok sebagai seorang anggota kepolisian, namun Bribka Julianto Pane atau Ustadz Pane tidak pernah absen untuk mengunjungi dan melihat langsung perkembangan dari santri-santrinya di pesantren ini. Awalnya memang keluarga dari Ustadz Pane memprotes akan padatnya aktivitas yang dilakukannya sehingga waktu untuk keluarga tidak ada. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga dari Ustadz Pane mulai memahami dan memaklumi akan aktivitas yang dilakukannya. Inilah pesantren Ruhul Azam yang berlokasi di Desa Riki Dekat, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Banyuwangi. Pesantren yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 1000 meter persegi ini kini telah mendidik sebanyak 600 santri yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Gayulues, akan tetapi juga berasal dari sejumlah daerah di Aceh dan juga Sumatera Utara. Pesantren ini memiliki sistem pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah berbasis agama lainnya yang ada di Gayulues. Kurikulum yang diterapkan pun merupakan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah setempat. Setiap bulannya, Ustadz Pane rutin menggelar rapat bersama dengan Dewan Guru untuk melakukan evaluasi agar berbagai pembelajaran di pesantren ini dapat berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan ini bersyukur kepada Allah, dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermusyawarah. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dalam kita mendidik anak-anak ini tidak mudah. Tentu apalagi pesantren Nurul Azam ini saat ini masih di sana sini banyak kekurangan. Tentu kami merasa guru-guru bukan mudah untuk mengendalikan anak dan juga mempersiapkan segala kebutuhan untuk pendidikan. Karena itu dalam musyawarah ini kami pertama tentu mengingatkan kita semua. Saya lihat beliau berjuang berdakwah dan punya keinginan yang kuat, yang tulus untuk membuka pesantren guna mencetak kader-kader umat ini agar nanti yang mengisi generasi-generasi di negeri ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya kalau saya flashback ke belakang, sedikit tidak percaya gitu, kemungkinannya kecil sekali. Di awal-awal ketika Tuan Guru ingin mendirikan lembaga pendidikan berbasis pesantren gitu, beliau utarakan ke kita rekan-rekan, kita agak pesimis. Namun karena luar biasa perjuangan beliau gitu, tidak kenal lelah, bahkan resikonya adalah nyawa, cacian orang gitu kan. Bahkan dana itu kita dulu betul-betul minim sekali. Beliau mampu mengeluarkan uang pribadi, minta donasi dari kaum muslimin, sehingga inilah yang kita lihat sekarang ini pesantren ini. Kalau perjuangan beliau, saya banyak belajar dari beliau.
beliau merupakan sosok yang cocok ditiru dan digugu. Ya, sosok di mata saya sendiri, Tengku ini emang tegas, tetapi tegasnya itu beliau itu mendidik, dan dari mendidik itu supaya kami bisa untuk menyebarkan agama kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Niat Ustadz Pane membangun pesantren ini ketika banyak rekan-rekan dari Polres yang belajar ilmu agama dengannya. Tidak hanya itu, rekan-rekan dari Ustadz Pane pun turut membawa anaknya untuk belajar di pesantren ini. Hal ini pun membuat Ustadz Pane berinisiatif untuk memperluas bangunan pesantrennya. Lambat laun, semakin hari semakin banyak yang ingin belajar agama dengannya, tidak terkecuali masyarakat sekitar. Pesantren ini pun sempat menjadi lokasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hal lain yang membuat Ustadz Pane terketuk hatinya untuk mendirikan pesantren ini adalah dalam pendirikan pesantren ini, dirinya merasa khawatir melihat anak-anak yang orang tuanya ditangkap polisi. Hal ini dikarenakan dirinya melihat anak-anak yang terdampak karena tidak lagi mendapat bimbingan dari orang tuanya. Saya cukup miris ketika melihat di lembaga masyarakatan itu ada ibu yang harus dipenjara karena kasus ganja, kasus sabu dan lain sebagainya. Mirisnya di mana? Ada anak-anak kecil yang harus kehilangan ibunya. Jadi saya mengatakan waktu itu saya harus cari solusi. Bagaimana caranya problem tentang narkoba, problem tentang kejahatan ini harus berhenti tanpa harus memakan korban. Waalaikumsalam. Ustadz Pane memiliki seorang istri dan juga seorang anak perempuan. Kehidupan keluarga Ustadz Pane terbilang cukup harmonis. Selain hidup bersama anak dan istrinya, Ustadz Pane pun turut merawat orang tuanya yang sedang sakit. Pada awalnya, anak dan istri Ustadz Pane sempat memprotes kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Pane. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu yang diluangkan untuk anak dan juga istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil betul lah. Wa iz Ini hatinya qala apa nih? rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil. Jadi saya bersama anak-anak di rumah mungkin memang kalau dibilang intensitas waktu sedikit berkurang karena dimakan dengan kerjaan kantor dan juga dengan kegiatan di pesantren serta ceramah-ceramah yang diundang oleh masyarakat. Jadi ketika itu anak dan istri terkadang merasa mereka itu merasa diasingkan, merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan. Namun seiring waktu mereka bisa memahami karena sering saya katakan dunia ini sementara, dunia ini adalah tempat mencari ridho Allah, dunia ini adalah ladang kita beramal.
istirahatnya kita nanti adalah di surga Allah. Dan insya Allah saya bersama kamu, bersama anak, bersama orang tua, sering saya katakan, insya Allah nanti kita akan berada di surganya Allah. Dan itulah menjadi sebaik-baik tempat istirahat kita. Ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, sang anak yang juga sekaligus santrinya di pesantren kini mendukung dan memaklumi berbagai aktivitas sang ayah. Harus tetap murojaah, tetap hafal Quran. Cari guru, karena sering saya bilang kan, walaupun kita tidak pernah berhenti jadi santri, nggak boleh berhenti jadi santri sampai mati yang menghentikan kita untuk berhenti santri. Nanti nggak boleh jadi belajar apa berhenti belajar. Awalnya Kia sedih karena ayah jarang ada waktu untuk kami. Kadang ayah ada tugas dari kantor, dari pesantren. Ayah sering diundang diundang ceramah keluar daerah. Tapi sekarang Kia udah nerima ayah karena ayah sering bilang di dunia ini tempatnya untuk mencari ridho Allah. Nanti di akhirat kelak insya Allah kita bersama di surganya Allah. Sosok suami saya, suami yang tegas dan penyayang. Cuman kadang dengan kesibukan pesantren dan kantor, mungkin ya namanya kami orang biasa, pengen juga kadang pergi jalan-jalan, cuman beliau nggak ada waktu. Ya mungkin itu untuk kebutuhan umat juga, untuk kebutuhan anak-anak yang ada di pesantren, mungkin waktu beliau kurang bersama kami. Meskipun begitu, saya mendukung kegiatan suami saya karena itu untuk keperluan akhirat nantinya. Dalam pembangunan pesantren ini, banyak suka dan duka yang telah dihadapi Ustadz Pane. Meski begitu, dirinya mampu melewati itu semuanya dengan baik. Rintangan terbesar saya selama mendirikan pesantren Nurul Azam ini ada. Yang pertama, waktu awal pembangunan pesantren, kita itu bergotong royong mengambil kayu untuk kepentingan pembangunan. Salah satu daripada jamaah kita meninggal dunia hanyut ketika itu dalam proses pekerjaan pembangunan pesantren. Sehingga saya merasa tertekan ketika itu, pasti tertekan. Karena keluarga, tetangga, jamaah, terkadang ada yang menyalahkan. Kalau memang tidak sanggup, kenapa harus dipaksakan betul? Di lain waktu, saya berpikir, inilah jalan saya. Inilah motivasi terbesar saya untuk mewujudkan harapan daripada almarhum. Maka saya merawat apa yang dia buat akan menjadi ladang bagi amalannya sampai ke surganya, insya Allah. Kisah kehidupan dari Bribka Julianto Pane atau Ustadz Pane telah mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia bukanlah satu-satunya hal yang bisa membuat kita bahagia. Akan tetapi menjadi sumber kebaikan bagi orang banyak adalah hal yang bisa menjadi modal kita untuk di akhirat kelak. Selain itu, dari kehidupan Ustadz Pane pun telah mengajarkan kita bahwa kita harus memperjuangkan hal-hal kebaikan meskipun banyak cobaan yang kita hadapi. Sekian Inspirasi Indonesia kali ini. Dari negeri Seribu Bukit, Seribu Hafidz, Kabupaten Gayo Luas, saya Novian Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ampuni Allah akan dosa kami, demikian lagi dosa ibu bapa kami, sekalian muslimin dan murid guru kami.